Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa putramu hari ini bangkit dan kau bangkitkan. Hidup selama-lamanya dan maut tak lagi berkuasa atas dirinya, juga atas diri kami. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan putramu yang selalu ingin membangkitkan hidup kami untuk melihat segala sesuatu dari kacamatamu. Berkatilah kami selalu dengan kuasa cintamu yang mengagumkan bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, tentu kita sangat bahagia, sangat sukacita karena yang Tuhan berikan itu adalah luar biasa, mengagumkan. Paskah kebangkitan Yesus dari mati. Mati tidak akan, kematian tak lagi berkuasa atas hidup Yesus, hidup kita semua. Karena Yesus telah menghancurkannya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mau mengajak Anda sedikit dalam sukacita itu sedikit merenungkan bagaimana kita dapat dan mampu melihat segala sesuatu dari bagaimana cara Allah melihat. Artinya Paskah ini mengajak kita untuk melihat cara pandang Allah, mindset, cara pikir Allah. Mengapa saya katakan begitu? Supaya kita tidak hanya cukup dengan Paskah yang sekarang ini. Kita tidak hanya sekedar merayakan Paskah dengan gembira, dengan sukacita. Kita tidak cukup untuk katakanlah bersukacita, bergembira. Tetapi lebih-lebih mengubah cara pikir, cara pandang kita yang berlangsung lama. Kalau Anda perhatikan dalam Exsultet, ya, berbahagialah atau bersyukurlah, beruntunglah bahwa ada dosa manusia pertama, dosa Adam. Karena dengan adanya dosa Adam, kita mendapatkan Yesus Sang Raja, Sang Almasih, Sang Semesta Alam. Ya. Dengan kata lain kita bisa melihat bahwa kita mempunyai tahta penciptaan, kita diciptakan segala sesuatu ini. Ya, dengan segala kemampuan, dengan segala daya, dan begitu indah, begitu mulia, begitu jaya. Ya, begitu yang penciptaan ini yang dimana Tuhan melakukannya dalam kitab Kejadian, ya, dengan sangat indah, sangat mulia, sangat luhur. Tapi itu tuh belum cukup. Ternyata ciptaan itu membuat manusia jatuh dalam dosa karena kesombongan, karena keangkuhan, karena ketidakberdayaan manusia untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, disitulah saudaraku terkasih, justru dengan jatuhnya manusia dalam dosa, maka Tuhan memberikan kepada kita anugerah yang terindah, terluhur, termulia, yaitu putranya sendiri kepada kita untuk memberikan kepada kita Roh Kudusnya, ya, menghancurkan dosa dulu, dosanya dihancurkan dan memberikan kepada kita Roh Kudus. Jadi ini, ya, cara Tuhan bertindak tuh seperti itu. Nah, bagaimana melihat hidup kita supaya kita tidak cukup hanya merayakan lagi, bersyukur, betul karena kuasa mau dihancurkan, tetapi harus melihat cara pikir Allah, cara pandang Allah, supaya itu kita setelah Paskah ini, haru biru dengan Paskah ini, dengan kegembiraan itu kita memiliki sikap batin apa? Bahwa apa? Pertama, apapun juga hidup kita, kita harus syukuri. Kita harus syukuri, kita harus gembira dengan segala ciptaan yang Tuhan diberikan Tuhan kepada kita. Kita bersyukur. Nah, dalam proses kehidupan ini kita tahu bahwa apa? Bahwa ada dosa, ada kelemahan, ada keterbatasan, ada kerapuhan. Ada salib, katakanlah, dalam dirangkum oleh seluruh hidup itu dengan salib. Ya. Nah, justru salib dan penderitaan ini adalah cara Tuhan untuk memberikan kepada kita anugerah yang jauh lebih besar kalau kita setia kepada Dia, kalau kita lari kepada Dia, kalau kita bersembah sujud kepada Dia, kalau kita mati terhadap diri kita seperti Yesus yang harus mati, dikubur, tak berdaya, tak mampu. Ya, jadi kita harus belajar untuk merendahkan diri. Jadi karena iblis itu mengajak kita untuk sombong, untuk angkuh, untuk
apa namanya, mendapatkan apa yang kita miliki, berfokus kepadaku. Tetapi disitulah kita diajak untuk mati terhadap diri sendiri supaya Allah intervensi. Itu yang harus kita pegang. Jadi belajar untuk selalu rendah hati. Belajar berusaha untuk menyadari bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Justru kita mau tunduk, mau merendah, mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Mau mati bahkan dikubur. Ya. Dalam arti tertentu bahwa itu secara psikologis, secara rohani kita harus kosong dan mengosongkan diri. Tetapi juga secara spiritual adalah seperti yang dialami Yesus. Kita mungkin mati, tetapi kematian itu membuat kita hidup gitu loh. Jadi langkah yang terjadi adalah bahwa kita merendahkan diri supaya kita mendapatkan karunia Allah. Bukan aku tapi Allah. Yang kedua, bahwa mungkin kita juga bisa mati, tetapi kematian kita adalah menghidupkan. Kehidupan kekal. Ya, jadi seandainya Yesus mengatakan seandainya engkau mati, engkau tetap hidup. Karena percaya kepada Yesus. Jadi ini cara pikir, cara mindset, cara pandang yang Tuhan mau berikan kepada kita. Supaya kita sungguh-sungguh dapat menghayati makna Paskah ini dengan benar, dengan nyata. Dan kita hidupi dari hari ke hari. Jadi musuh kita yang paling utama adalah kesombongan. Semoga Anda dan saya untuk menjadi lebih rendah hati, bersuka cita. Dengan menjadi lebih rendah hati, hidup kita menjadi lebih damai, lebih tentram, lebih bahagia. Dan seandainya kita mengalami penderitaan, kita mempunyai Tuhan yang sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita. Ya, yang tak akan ingkar janji dengan apa yang Dia sampaikan kepada kita. Semoga Anda dan kita semua dapat memiliki cara pandang, cara pikir, cara hidup yang benar seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Selamat Paskah, selamat gembira, selamat bersuka cita karena iblis, karena kuasa kegelapan, karena dosa telah dihancurkan. Tetapi tugas kita utama adalah supaya kita menghayati buah-buah Roh Kudus dalam diri kita. Terutama dosa kesombongan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, menganugerahkan rahmat berlimpah, dan berkat Tuhan melimpah atas diri Anda semua dan atas diri kita semua, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.